saya sebenarnya berada di puncak kesedihan hari ini. Tapi pada saat yang sama saya juga berada di puncak kebahagiaan dan harapan. Dari mana saya akan mulai? Yang pertama, kita sudah diskusi tentang berbagai macam hal, dari otonomisasi, polisi-polisi pendidikan di DKI sampai syariat, dari tokoh agama NU ini. Juga wacana-wacana dari Malaysia, dari Mbak Linjani. Kemudian berbagai hal. Sekarang saya yang pertama begini, ini apapun saja yang Anda diskusikan itu sudah tidak penting lagi isinya bagaimana, tapi sudah pasti dia akan memberi output kepada para pembicara dan pendengarnya berupa kehidupan yang lebih baik, berupa kehidupan yang lebih sejahtera, tidak khawatir, berupa kehidupan yang lebih solusional, kehidupan yang lebih ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita lihat tiga perspektif, pertama perspektif negara, itu berarti ada rakyat, ada bias politikanya tadi ya Mbak Linjani ya. Jadi pekerjanya, subjeknya itu negara. Sampai ada diusulkan mengenai formula baru DKI segala macam. Tapi perspektif yang kedua, perspektif yang kita sebut natural atau alam atau kosmologis, di mana yang ikut menjadi subjek atau pekerja di dalam proses yang sedang kita alami ini tidak hanya rakyat Indonesia dan pemerintah dan perwakilan dan semua jajaran-jajaran birokrasinya. Tapi jangan lupa bahwa ada dialektika langsung antara umat manusia yang tinggal di Nusantara ini dengan air, dengan tanah, dengan hutan, dengan lautan, dengan seluruh metabolisme dan mekanisme yang berlangsung, sehingga Anda dalam perspektif yang kedua ini bisa sekali-sekali memikirkan bahwa tidak ada tsunami, tidak ada gempa, tidak ada tawur, tidak ada apapun kecuali berasal usul dari komposisi yang diciptakan oleh hati manusianya sendiri di Republik ini. Jadi semua itu adalah produk kita sendiri. Jadi tidak ada kejadian kecuali sebenarnya merupakan komposisi dari sumbangan musik, bunyi musik dari prana manusia. Prana, ya bukan hati. Prana itu di bawah pusat. Jadi kalau bukan di bawah pusat agak jauh. Ya. Maksud saya begini, ini nanti kalau kelak kita punya waktu, kita akan bicarakan bahwa Anda dengan pemahaman prana ini Anda akan menemukan bahwa bangsa Anda ini adalah bangsa induknya umat manusia setelah Adam dan beberapa generasi berikutnya. Jadi dan itu mungkin tidak terlalu lama lagi. Itu bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Barat, bukan Latin, bukan Negro, tetapi Anda ini, karena pangkal genealogi Anda itu 7 abad sebelum Nabi Ibrahim. Jadi Anda jauh lebih tua daripada yang sekarang memimpin dunia. Ini kata galak-galak nulis, pokoknya tak dibeli ngudok, namanya gak percaya ya sudah percaya. Oleh karena itu kita selalu punya kejutan-kejutan. Kita selalu punya fenomena-fenomena yang tidak juga. Karena manusia Indonesia luar biasa kayanya. Kebahagiaan dan penderitaan itu bisa digoreng dari siji. Tangis dan derita, tangis dan tawa itu bisa dijadikan satu paket. Apa betul?
Oke, jadi perspektif yang kedua adalah alam dan manusia. Perspektif yang ketiga, perspektif itu maksud saya, jangan dipikir Indonesia ini hanya diproses oleh KPK, DPR, gubernur, bupati, aktivis mahasiswa, LSM, ulama, PMUI, dan seterusnya. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang juga sedang bekerja untuk kita semua. Ini angel dijelaskan. Nabi Muhammad itu bukan manusia. Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Kemudian salah satu pantulannya adalah Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad bin Abdullah itu betul-betul hanya output dari Muhammad yang bersatu. Oleh karena itu kalau Anda kapan-kapan bisa berburu kepada banyak orang, Anda akan bisa mendaftari orang yang paling sakti, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia tetap akan menjadi manusia terbesar sepanjang sejarah. Itu tidak lain adalah Muhammad SAW. Nek sekedar bulat tinju itu jago nih. Dia jago bulat Muhammad. Oke, tapi itu nanti karena tak ceritanya sampai ke detail. Ya. Termasuk misalnya ulama-ulama sampai hari ini selalu ngomong tauhid, syahadat kalau nyeritain Muhammad dan Abu Jahal. Padahal tema utamanya Abu Jahal menjegal Muhammad dan menghadang langkah Muhammad itu adalah hak cipta air Zam-Zam dan Ka'bah. Itu Singapurnya Timur Tengah pada waktu itu. Pusat perdagangan, pusat lalu lintas, perempatan jalan dari berbagai arus ekonomi. Nah kalau itu dikuasai Muhammad, maka Abu Jahal akan kehilangan 50 aset ekonominya. Ditambah dia tidak bisa merebut air Zam-Zam yang merupakan satu-satunya sumber alam, sumber kekayaan alam pada waktu itu. Anda tahu di Mekah itu rumput aja tidak tumbuh pada waktu itu. Sekarang pun ya angel. Nandur kacang, nandur lagu sangel. Makanya Gus-Gus itu dapat pahala besar karena dia menciptakan lagu bukan lautan hanya kolam susu itu ya. Cuma kini senengannya susu netok. Giling-giling pentilin. Padahal pentil tanpa susu lah horor. Begitu juga susu tanpa pentil saya kasih ini ahli pentil ini. Oke, bismillah, saya teruskan. Oleh karena itu saya persingkat poin pertama saya dengan perspektif yang seperti itu. Ada dua makhluk lain yang ada di bumi selain manusia,